Cerita bermula sekelompok tim asal Amerika terbang menuju Borneo atau Pulau Kalimantan dengan misi sebagai pencarian sumber minyak terbaru di area Asia Tenggara. Mereka adalah Charles, Swan, Rob, dan serta Robert. Di pesawat mereka terlihat menikmati perjalanan dengan santai, dan di sini kita tahu kalau mereka saat ini masih berada di Filipina. Untuk sampai ke Borneo masih membutuhkan waktu sekitar 3 jam lagi. Sayangnya ketika sedang melakukan sedikit manuver, pesawat yang mereka tumpangi mendapat sebuah masalah. Mereka pun memutuskan untuk mendarat darurat di tempat yang lumayan terjal, dan hal itu mengakibatkan mesin serta roda dari pesawat mengalami kerusakan yang cukup parah. Mereka pun mencoba berkeliling untuk melihat area sekitar. Siapa tahu ada penduduk di sekitar sini. Enggak lama setelah itu mereka pun menemukan sebuah tenda. Mereka pun mencoba mencari si pemilik tenda dan menyadari kalau tenda tersebut milik salah satu kenalan Robert yang bernama Wilinski serta Roland, yang juga bereputasi sebagai tim ekspedisi mencari minyak, namun memang beda perusahaan. Setelah dicari ke sana kemari, mereka pun tidak berhasil menemukan seorang pun di sekitar sana. Beberapa saat kemudian, Robert menemukan sebuah senjata tradisional yang sudah berlumuran saus merah. Robert pun mulai sedikit khawatir dengan keadaan kedua temannya. Dengan ceroboh, ia pun nekat masuk ke hutan yang lebih dalam lagi. Melihat aksi ceroboh Robert, Rob pun lalu segera menyusulnya agar tak terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Tapi ternyata mereka justru menemukan jasad dengan wajah yang telah hancur. Hal itu membuatnya jadi susah untuk diketahui identitasnya. Rob yang memang merupakan petualang dan cukup mengetahui tempat di mana mereka berada, mengatakan bahwa di tempat ini mungkin ada sebuah suku kanibal terakhir yang masih tersisa di dunia. Pasalnya beberapa waktu yang lalu ada berita kalau memang ada suku kanibal di area Filipina. Oleh sebab itulah mereka pun memutuskan untuk selalu waspada. Where are they? What the hell are they doing? We'll have to wait till morning to take off now, Mr. Harper. Tepat di tengah malam, Swan keluar karena panggilan alam. Dia kemudian keluar dari pesawat tempat mereka beristirahat. Enggak lama kemudian terdengarlah suara teriakan dari Swan. Charlie mencoba untuk menolong, namun ia dilarang pergi oleh Robert dan juga Rob karena di luar sangatlah berbahaya. Pada akhirnya mereka bertiga pun hanya bisa ketakutan sambil berharap Swan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. We'll look for her in the morning. Don't worry. We'll find her. Ketika pagi telah tiba, mereka pun berani keluar untuk mencari Swan. Namun tiba-tiba Charlie enggak sengaja menginjak sebuah perangkap yang dipasang oleh para kanibal. Dan seketika itu pula Charlie pindah alam. Robert dan Rob terpaksa meninggalkan Charlie yang sudah tewas. Mereka lalu melanjutkan pencarian Swan. Namun tiba-tiba Robert mencium bau daging yang terbakar. Setelah dicari-cari asal sumber dari bau itu, ternyata Swan sudah dipanggang dan kemudian dimakan oleh para kanibal. Rob dan Robert melihat itu lalu perlahan-perlahan meninggalkan tempat itu. Mereka sangat takut akan bernasib sama dengan Swan.
Setelah beberapa saat mereka pun sampai di sebuah sungai. Mereka pun memutuskan untuk membuat rakit sederhana guna menelusuri sungai yang dianggap sama dengan arah pulang menuju ke pesawat. Tapi di perjalanan arus sungai situ ternyata semakin kuat hingga sampailah mereka di aliran sungai yang cukup curam. Rakit mereka terbawa arus sungai sedangkan Robert untungnya bisa berenang dan naik ke atas batu. Namun naas Rob yang enggak bisa berenang malah enggak bisa selamat dan terus terbawa arus. Di sisi Robert yang kembali ke darat melewati jalan hutan. Di tengah jalan, Robert yang merasa lapar memaksakan dirinya untuk memakan sebuah jamur liar. Namun sialnya ternyata jamur itu yang dimakan oleh Robert adalah jamur beracun. Dan pada akhirnya ia pun mengalami pingsan. Ketika Robert terbangun, sudah ada begitu banyak suku kanibal yang mengelilinginya. Robert dibawa ke tempat para kanibal tinggal. Di sana pakaian Robert diambil oleh warlock tersebut. Alfonso Robert yang begitu jumbo juga jadi bahan tontonan para warga tersebut, khususnya para wanita. Setelah itu ia pun dimasukkan ke dalam kandang yang mana itu tempatnya digabung sama hewan buruan yang ditangkap oleh para kanibal. Dari dalam sana ia pun melihat aksi membagongkan dari para kanibal di mana salah seorang warga dibuat pindah alam oleh sukunya sendiri. Udah gitu setelah beberapa saat dagingnya dipanggang lalu mereka pun berpesta makan bersama-sama. Singkat cerita, pada malam harinya salah seorang gadis kanibal cantik datang melihat Robert. Robert yang kelaparan minta untuk diberikan makanan. Namun karena wanita itu enggak mengetahui maksud dari perkataan Robert, dia malah jadi gagal paham. Gadis itu malah mendekati Robert namun bukan memberi makan melainkan memijit Alfonso Robert. Walau kelaparan, namun Robert tetap pasrah saja karena kejadian ini sungguh jarang terjadi. Kapan lagi kan dibuat tumpah sama gadis kanibal. Enggak lama kemudian datanglah anak-anak kanibal yang melempari Robert dengan batu. Robert kemudian menggunakan bahasa isyarat dan mencoba menghibur para anak-anak kanibal dengan atraksi tangan agar mereka menjadi senang. Setelah dirasa cukup akrab, Robert pun meminta untuk diambilkan air minum. Setelah mendapatkan air tersebut belum sempat diminum, datanglah si gondrong malah membuang airnya. Pada akhirnya Robert pun hanya bisa minum dari tetesan batu dan ia juga akhirnya terpaksa menyantap seekor ayam namun emang belum dimasak. Beberapa hari berlalu, Robert yang sebenarnya heran apa yang akan dilakukan para kanibal kepada dirinya. Enggak berapa lama kemudian, ia pun melihat para kanibal membawa burung elang yang berada di kurungan sebelah. Burung itu ternyata dijadikan umpan untuk menangkap buaya. Dan Robert langsung berpikir kalau pasti sebentar lagi ia akan bernasib sama seperti burung elang tersebut. Robert pun memikirkan cara untuk bisa kabur dengan cara berpura-pura mati. Karena kelaparan, dua orang kanibal yang melihat Robert tergeletak dan tak bergerak mengira bahwa ia telah mati. Mereka pun masuk untuk memeriksanya. Melihat hal itu dengan sekuat tenaga, Robert pun memulangkan kedua kanibal tersebut ke dunia lain dengan bermodalkan sebuah batu.
Setelah keluar dari kurungan, Robert melihat seorang kanibal cantik yang kemarin yang mainkan Alfonso dia. Ia pun akhirnya membawanya untuk dijadikan penunjuk arah. Hal yang pertama yang dicari Robert adalah air untuk bisa diminum. Namun ketika tiba di tepi sungai, ia malah melihat seorang warga kanibal yang tengah melahirkan. Hal yang membagongkan pun terjadi di mana ketika si anak sudah berojol, si wanita itu malah membuangnya untuk menangkap buaya. Setelah melihat hal membagongkan itu, Robert pun berniat untuk membersihkan diri di sungai. Namun hal itu dimanfaatkan oleh si gadis untuk kabur dari Robert. Robert yang melihat hal itu pun langsung bergegas mengejarnya hingga akhirnya Robert pun berhasil menangkapnya. Seketika itu pula Robert pun tak kuasa menahan berontak dari Alfonso dia. Pada akhirnya Robert pun langsung meluncurkan Alfonsonya ke liang gadis tersebut dengan powerful. Kapan lagi kan merasakan liang gadis kanibal? Setelah beres dengan aksi Alfonso, ternyata si gadis kanibal itu justru menikmati Alfonso milik Robert tersebut. Untuk itu, ia pun tak lagi kabur-kaburan dan malah menjaga Robert serta Alfonsonya. Si gadis bahkan mencarikan Robert buah-buahan serta ikan. Kemudian mereka santap bersama-sama. Hal itu membuat si gadis senang melihat Robert yang senang. Enggak lama kemudian hujan lebat mengguyur mereka. Robert dan gadis pun pergi ke dalam gua untuk berlindung. Namun di dalam gua tiba-tiba Robert hampir diserang oleh seseorang. Namun ternyata itu adalah Rob yang masih selamat saat terapung di sungai kemarin. Mereka bertiga akhirnya menjadikan gua itu sebagai tempat tinggal sementara. Dan ternyata akibat kejadian kemarin Rob ini udah nggak bisa berjalan dengan baik lantaran mengalami luka akibat terbawa arus di sungai. They thought I could fly. None of the dialects I know seem to have any... Keesokan harinya si gadis berlari setelah mendengar suara aneh. Namun Rob dan Robert tahu bahwa suara itu adalah suara helikopter yang mungkin sedang mencari keberadaan mereka. Robert mengejar helikopter yang terbang itu sambil berteriak minta tolong. Namun karena hutan begitu lebat, helikopter itu enggak bisa melihat dan mendengar suara dari Robert. Hingga mereka pun pergi begitu saja. Robert tak kehabisan akal, mereka pun menggunakan sebatang pohon untuk bisa berenang mengarungi sungai. Karena kemungkinan helikopter tersebut lebih bisa melihat mereka ketika berada di atas sungai. Namun baru juga nyelup bentar, para buaya langsung mengejar mereka. Mereka pun panik dan dengan segala upaya mencoba menjauh dari buaya itu. Dan ujung-ujungnya mereka pun jadi lewat jalur darat. Karena kapuk berada di sungai lagi, meski sudah melewati jalur darat yang terbilang lebih aman, namun memang hutan bukanlah tempat yang cocok bagi mereka. Pasalnya tak lama kemudian Robert malah bertemu dengan sarang ular. Untungnya Rob yang punya pengalaman survival ini mampu menangkap ular tersebut. Ia pun kemudian memanfaatkan bisa ular itu untuk disematkan ke ujung bambu runcingnya sebagai bentuk pertahanan mereka. Yay, Lord!
Singkatnya, setelah menyelusuri hutan cukup lama, akhirnya mereka pun menemukan landasan yang mereka gunakan untuk mendaratkan pesawat tempo hari. Namun ternyata para kanibal telah menunggu kedatangan Robert yang membawa si gadis. Mereka pun disergap oleh para kanibal. Si gadis yang sempat terpisah oleh Robert pun berhasil mereka rebut kembali. Dan si gadis itu auto dijadikan lauk bagi mereka semua. Robert kemudian melanjutkan perjalanan dengan berat hati harus kehilangan si gadis. Enggak lama setelah itu para kanibal menyusul Robert. Kemudian Robert pun menantang 1 lawan 1 dengan kepala suku kanibal. Hingga akhirnya ia pun berhasil menang karena menggunakan bambu yang sebelumnya sudah disematkan bisa ular. Setelah memenangkan pertarungan, Robert pun menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak takut pada warga kanibal lainnya. Robert lalu melanjutkan perjalanan dan membawa Rob yang sudah hampir kehilangan kesadaran karena tadi ia pun sempat kena bogem si kepala suku. Hingga akhirnya mereka pun berhasil sampai di pesawat tersebut. Robert pun langsung mencoba menyalakan mesinnya. Pada awalnya sangat sulit untuk dihidupkan. Namun setelah dicoba berkali-kali, akhirnya pesawat pun berhasil dihidupkan. Dan enggak lama pakai banyak cincong, Robert serta Rob segera pergi dari hutan kanibal tersebut.